ini digunakan untuk meningkatkan pengguna informasi dalam praktik kesehatan. Satu-satunya di Sumatera, tidak ada di universitas lain. Untuk peluang karir ini kan sangat luas ya, maka mereka tidak tertarik untuk menguasai informatika. Oh iya. Yang bisa membuat semacam sistem aplikasi itu bermanfaat untuk orang-orang, bukan menguasai orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai, kembali lagi bersama kita di Umuba TV. Nah, sekarang Umuba Podcast akan merencanakan berbagai bincang-bincang hangat ya sama bintang tamu kita kali ini. Kita sambut nih dia, the one and only Ibu Yesi Fitriani, SKM MKM. Wah, selamat sore Ibu. Sore. Gimana Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini merupakan Kaprodi Informatika Medis atau Kepala Prodi Informatika Medis atau IM ya Bu ya. Kita kenal di PGSD ini itu IM. Nah, kita perkenalan dulu aja ya Bu ya, biar kita lebih dekat masalah pertanyaan nih. Kita mau bincang-bincang hangat tentang informatika medis biar supaya calon mahasiswa baru nantinya bisa ngerti bagaimana ya informatika medis ini di Umuba begitu. Ya Ibu, Ibu ini kuliahnya dulu di mana ya Bu ya kalau boleh tahu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Iya. Nama saya Yesi Fitriani, biasanya dipanggil Yesi, dari Prodi Informatika Medis. Sebelumnya waktu S1 saya berkuliah di Universitas Andalas, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya saya melanjutkan kuliah pasca sarjana di Universitas Indonesia, ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, peminatan perilaku kesehatan atau disebut dengan promosi kesehatan. Wah gitu. Jadi Ibu Yesi ini dia pertama kuliah S1-nya di UNAN, betul kan Bu? Di UNAN, yang lanjut ya, S2-nya di UI. Tepuk tangan dong Bu Yesi. Jadi kita udah bincang masalah Ibu kuliahnya di mana. Ini satu lagi dong Bu pertanyaan, mungkin teman-teman pada mau nanya ini, kenapa memilih Umuba sebagai untuk melanjutkan pengajaran Ibu pada mahasiswa-mahasiswa gitu. Umuba Universitas Muhammadiyah Muarabungo, yang mana dulu ini peralihan dari STEKIP ya. Iya betul. Jadi ini letaknya itu di Kabupaten Muarabungo. Jadi kenapa saya ingin mengajar di sini? Karena menurut saya kabupaten itu adalah daerah yang terisolir ya, atau terpencil. Jadi sangat-sangat membutuhkan khususnya itu tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Ya, betul ya. Kebetulan di sini informatika medis ya, berbasis teknologi. Karena saya juga menyukai IT ya. Dan kesehatan yang itu memang gelar bidang saya memang di kesehatan. Basicnya ya Bu ya. Jadi makanya saya ingin menggabungkan ilmu ini antara teknologi dengan kesehatannya. Jadi makanya karena Prodi Informatika Medis ini adalah satu-satunya di Sumatera, tidak ada di universitas lain selain di Sumatera, makanya saya sangat tertarik untuk belajar dan mengajar di sini. Wah itu, tepuk tangan dulu dong Bu Yesi milih Umuba ini ya, Universitas Muhammadiyah Muarabungo. Terus kalau saya nge-recap nih kata-kata Ibu Yesi tadi bahwa kalau IT itu sangat penting ya Bu untuk masa depan yang akan datang itu IT emang sangat penting sekali ya Bu ya. Apalagi dalam pembelajaran kita pada saat ini itu ilmu teknologi itu sangat bermanfaat ya Bu untuk masa yang akan cerah gitu. Ya Bu, kita lanjut ini mengenai mengusik saya asik banget bahasanya ya. Mengusik cerita mengenai informatika medis dari Umuba ini. Yang pertama Ibu yang membuat program studi informatika medis ini di Umuba itu berbeda dengan program studi di universitas lainnya seperti itu. Ya, Prodi Informatika Medis adalah prodi satu-satunya yang ada di Sumatera dan tentu berbeda ya. Mungkin dari mata kuliah yang ada di kurikulum, yang mana di sini kita banyak mempelajari tentang IT maupun kesehatan, yang mana ruang lingkup kesehatan itu sangat banyak ya. Kita mempelajari ilmu kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat, rekam medis elektronik, dan mempelajari tentang sistem pengambilan keputusan, yang mana ini tentu berbeda dengan prodi-prodi yang lainnya.
Yang mana kalau yang lain itu hanya fokus pada bidang satu bidang ilmu saja. Kalau ini kan gabungan ya dari berbagai ilmu, baik itu ilmu komputer, ilmu informasi, ilmu kesehatan dan kedokteran, yang mana ini digunakan untuk meningkatkan pengguna informasi dalam praktik kesehatan. Yang mana tujuan dari prodi informatika medis ini adalah untuk mengumpulkan data, menyimpan data, menganalisis data dan mendistribusikan informasi itu melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berarti saling berkolaborasi ya Bu ya? Iya, saling IT berkolaborasi. dengan IT informatika dengan medis. kesehatan. Oh gitu. Nah itu teman-teman udah dijelasin sama Ibu Yesi bahwa IT dan informatika medis ini sangat berkolaborasi ya Bu ya, sangat berperan aktif gitu, sama-sama dalam menjunjung, dalam memperbaiki berbagai pembelajaran pada saat dibelajari ya Bu ya di sini, maupun di luar sana. Nah jadi itu bedanya bahwa informatika medis di Umuba ini dengan universitas lainnya, seperti sudah dijelaskan dengan Ibu Yesi. Nah sekarang Ibu, bagaimana kurikulum dari program studi informatika medis ini untuk mempersiapkan mahasiswanya memahami dan mengaplikasikan teknologi informasi dalam dunia medis gitu. Jadi dalam kurikulum ini kita memasukkan ada beberapa komponen yang harus dipahami dan diaplikasikan oleh mahasiswa, itu baik komunikasi, manajemen informasi, manajemen pengetahuan, dan pengambilan keputusan. Jadi empat komponen ini adalah memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah yang memang diimplementasikan dalam kurikulum kita. Jadi untuk itu kita kan sekarang ini melalui kita berada pada masa digital ya, iya, betul. Dan kita masih berada pada suatu perwujudan digitalisasi ini adalah transformasi digital, di mana kita beralih yang dari dulunya itu sistemnya manual menjadi komputerisasi, ya kan? Jadi semuanya itu serba teknologi. Ya, kalau misalnya kita tidak melek teknologi, maka kita akan tertinggal. Iya, betul sekali. Dan itu sekarang kita kan berada pada era 4.0, yang mana kita masih tertinggal jauh dari Jepang yang itu sekarang pada posisi industri 5.0. Jadi untuk kita mengejar era industrialisasi itu, maka kita perlu meningkatkan upgrade ilmu kita, yaitu khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti itu tadi Ibu Yesi sudah menjelaskan bahwa program studi informatika medis ini sangat berpeluang sekali ya Bu ya dalam suatu pembelajaran yang sudah dikasihkan oleh Ibu Yesi atau udah dituangkan gitu ya Bu ya. Nah sekarang kalau misalkan nih teman-teman pada nanya nih, apa sih ya peluang karir untuk informatika medis, pasti banyak orang bertanya gitu kan ya Bu ya. Bahkan informatika medis ini kan seharusnya kerjanya di rumah sakit, ini segala macam. Pertanyaan orang pasti seperti itu kan Bu. Jadi pertanyaannya, apa saja peluang karir yang dapat diikuti oleh lulusan nantinya nih Bu ya, lulusan program studi informatika medis dari universitas kita, Umuba gitu. Jadi kalau untuk peluang karir ini kan sangat luas ya, karena tidak hanya mereka mempelajari IT, tapi juga prospek mereka banyak di bidang institusi pelayanan kesehatan, industri kesehatan, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di dinas kesehatan, di apotek, di klinik. Ini kan membutuhkan tenaga-tenaga yang menguasai IT. Kan? Selain itu mereka juga bisa bekerja di bidang industri kreatif seperti mendesain ataupun masuk ke dalam wilayah digital agency. Jadi ini memang prospeknya sangat luas sekali. Jadi bagi misalnya ada yang tertarik ya di bidang IT ataupun kesehatan, mereka ini bisa mengambil dua bidang ilmu ini secara bersamaan. Jadi tidak merugikan mereka sih sebenarnya. Jadi karena kita ini kan saat ini kan mungkin berpikir, oh ini kita harus mempelajari cuma satu ilmu saja. Tapi kan ini kan di era sekarang ini teknologi itu semakin berkembang pesat gitu kan. Ya, betul. Makanya jadi harus bisa kita mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti saat sekarang ini.
Nah itu teman-teman, dari Bu Yesi sudah jelasin kalau peluang karir itu bukan hanya di rumah sakit saja ya Bu ya, bahkan di apotik, di puskesmas, dan bahkan yang mementingkan bagian informatika medis ini, informasi medis ini, betul kan Bu? Nah, kalau misalkan dalam peluang dari IM ini kita sudah bahas, tentu peran juga kita harus bahas ya Bu, supaya teman-teman tahu bahwa suatu peran itu penting sekali kan Bu, begitu. Nah, bagaimana peran teknologi informasi ini dan sistem informasi kesehatan dalam meningkatkan kualitas layanan medis, apalagi di era digital sekarang ini Bu? Jadi kalau peran teknologi ini kan yang sangat dekat sekali adalah di bagian informasi. Oh ya, informasi kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Jadi informasi itu kan sangat luas sekali. Kita bisa mengakses informasi itu bukan hanya di daerah kita saja, tapi di seluruh penjuru dunia. Jadi bagaimana kita bisa mengimbangi ya antara informasi yang tersebar itu dengan kemampuan kita. Jadi misalnya kita memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kita juga harus bisa mengakses informasi itu supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang ada. Ya. Jadi bisa saja kan kita mendapatkan informasi, tapi informasi ini bisa menjerumuskan kita, iya betul kan? Bisa memberikan kerugian pada kita ataupun masyarakat. Maka dari itu kalau misalnya kita bisa menguasai teknologi, artinya kita bisa memfilter itu atau menyaring yang dapat merugikan atau dapat dimanfaatkan. Misalnya kayak artificial intelligence gitu kan. Sekarang ini kan sudah banyak kayak anak muda gitu kan yang pengen mempelajari itu. Tapi kan di sini kan juga banyak ya mudaratnya gitu. Jadi kita harus bisa menyaring itu. Jadi supaya tidak bisa merugikan orang lain. Misalnya dengan ada nanti misalnya hacker ataupun pemalsuan data gitu kan, atau kebocoran data. Itu kan bisa kita saring melalui teknologi komunikasi itu. Ya itu udah jawaban dari Ibu Yesi ya Bu ya, itu mengenai, saya recap ya sedikit, kalau misalkan informatika medis ini kalau untuk perannya itu sangat penting sekali, karena kalau misalkan kita ada yang negatif maupun positifnya, kita juga bisa memfilternya ya Bu ya, bisa mengambil yang positifnya saja seperti itu. Nah selanjutnya Ibu, ini mungkin hubungan antara kita Umuba itu dengan bekerja sama antar organisasi lain seperti rumah sakit halnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana hubungan kemitraan dengan rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya, baik puskesmas, apotik yang sudah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada kesempatan untuk mahasiswa kita yang praktek kerja dapat bekerja di hubungan kemitraan tersebut, seperti halnya bekerja atau praktek kerja di apotik, rumah sakit, puskesmas maupun sebagainya, seperti itu Bu? Jadi kita pada saat ini sedang melakukan MOU dengan Puskesmas Muara Bungo 1 dengan Puskesmas Air Bungo yang ada di Bungo, dan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan MOU dengan puskesmas-puskesmas yang ada di Bungo ataupun di luar daerah Bungo. Jadi saya memberikan kesempatan ya untuk mahasiswa juga belajar. Baik itu di daerah maupun di luar kota ataupun nanti tidak menutup kemungkinan juga di luar negeri. Iya, amin. Jadi mungkin saya dan bersama rekan saya untuk berupaya itu melakukan MOU lebih banyak lagi, karena misalnya dengan adanya MOU yang banyak maka kesempatan dan peluang karir dan untuk menambah wawasan karir mereka akan semakin besar, akan semakin banyak gitu kan. Artinya mereka bisa mendapatkan ilmu dari mana saja ya. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmu di selama perkuliahan saja, tapi mereka bisa mengaplikasikannya langsung di institusi pelayanan kesehatan, karena ini dapat menunjang karir mereka nantinya. Iya seperti itu Bu. Bahkan bukan bekerja sama antar kota aja Bu, maunya keluar negeri biar supaya peluangnya banyak bagi mahasiswa kita ya, betul kan Bu?
Nah, ini kalau misalkan saya sebagai mahasiswa nih Bu, saya ini baru banget mendengar kata-kata jurusan informatika medis. Nah, apalagi di Kabupaten Bungo ini informatika medis merupakan jurusan yang baru didengar gitu. Sebagai saya mahasiswa, itu kalau baru didengar pasti saya merasakan apa ya informatika medisnya. Jadi bagaimana cara Ibu Yesi sebagai Kaprodi Informatika Medis memperkenalkan jurusan ini ke khayal luas gitu pada orang masyarakat luas seperti itu. Apalagi di Kabupaten Bungo ini merupakan kabupaten gitu, kita bukan menyalahkan kota besar, tapi kita itu harus bisa memperkenalkan ke berbagai apapun, baik itu kota, bahkan bisa memperkenalkan ke luar negeri seperti itu. Apalagi Umuba juga banyak bekerja sama antar luar negeri seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk informatika medis mungkin dari bahasanya saja sudah berat ya. Iya, informatika medis. Informatika dan medis. Iya, gitu seperti kan. itu. Tapi ini menurut saya informatika medis ini adalah prodi yang memiliki prospek kerja yang luas ya. Karena dalam kurikulum kita tidak hanya membahas tentang informatika saja, tapi ilmunya banyak. Selain kedokteran juga kesehatan, ya kan. Nah, maka dari itu mungkin saya bisa menggambarkan ya, misalnya ketika pasien misalnya masuk ke rumah sakit, ya kan, yang pasien lihat pertama kali itu adalah orang yang berada di depan. Iya, betul ya, sekali. Yang misalnya itu menggunakan komputer, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu apa ya yang biasanya kita lihat secara langsung gitu kan pada saat kita ataupun kita sebagai masyarakat ataupun pasien ketika berada di institusi pelayanan kesehatan yang kita melihat ada komputer di situ, ada pengguna atau yang dinamakan user ya sebagai pengguna komputer itu atau menjalankan tugas komputer itu. Nah, jadi bagaimana cara memperkenalkannya? Memperkenalkannya itu yaitu dengan gambaran seperti itu, apakah mereka tidak tertarik gitu untuk menguasai informatika, gitu kan? Jadi kan kita kalau misalnya kita gaptek ya kan, artinya kita tertinggal dong, ya. Artinya kita diledekin gitu ya. Ini gapteknya orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita semakin maju, maka kita tuh semakin banyak yang ingin belajar dengan kita, semakin banyak yang ingin mempertanyakan apa yang kita bisa gitu kan. Jadi kita akan semakin bisa memiliki skill itu ya. Jadi kita bisa semakin banyak memilih skill itu, baik itu keterampilan dalam penguasaan komputer, dalam hal komunikasi, dalam hal manajemen. Merangkup semuanya Bu ya. Merangkup semuanya. Pasti banyak peluangnya nanti itu. Iya. Ya, itu dari penjelasan Bu Yesi bahwa saya recap kembali bahwa informatika medis ini selain kita belajar komputer, kita belajar berbagai ilmu, baik ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan ya Bu ya. Itu sangat berpeluang bagi mahasiswa-mahasiswa kita yang gabung di informatika medis. Nah, untuk calon mahasiswa baru pasti penasaran, makanya gabung ke informatika medis ya Bu ya, supaya lebih bisa mendalami ilmunya, supaya bisa tahu selain kita mengetahui ilmu teknologi, kita nggak boleh gaptek ya Bu ya, untuk masa yang akan datang kita nggak boleh gaptek teman-teman. Nah, apalagi kalau misalkan mau mempelajari ilmu kesehatan, nah gabung sama Ibu Yesi. Nah, itu ya Bu ya. Nah, lanjut Bu, itu tentang hubungan, sudah tentang bagaimana Ibu cara memperkenalkan prodi kita ke berbagai luar sana. Selanjutnya, apakah program studi informatika medis ini juga memberikan kesempatan nih bagi mahasiswa untuk bekerja atau berpartisipasi dalam inovatifnya gitu. Apalagi mahasiswa ini kan harus berkembang tuh, ilmu yang dalam pemikirannya itu harus berkembang. Apalagi gagasan mahasiswa kita ini sangat luar biasa sekali, betul kan Bu? Nah, untuk itu dalam bidang kesehatan ini dan informatika ini tadi atau informasi, bagaimana caranya atau apakah program studi informatika medis ini memberikan kesempatan bagi siswa yang seperti itu Bu, apalagi pemikirannya inovatif seperti itu. Untuk pemikiran inovatif tadi, maka kami sudah melakukan MOU juga dengan beberapa universitas, yang mana di sini kita adakan MOU dengan Apikes Iris, dengan Universitas Islam Al-Azhar Mataram, dengan Tikes Mambaul Ulum Surakarta.
Jadi ini adalah suatu kesempatan ya untuk kita bisa melakukan pengabdian penelitian dan pembelajaran. Jadi kita sudah pernah mengadakan webinar itu di setiap semesternya. Itu kita belajar yaitu dengan pemateri yang berada di luar universitas kita, dan termasuk dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ini untuk mengajar menjadi pemateri pada webinar. Dan selain itu kita juga mengundang pemateri kuliah itu dari berbagai institusi, sehingga mahasiswa ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasannya itu berkaitan dengan materi kuliah. Seperti itu. Oh, baik, seperti itu. Dari penelitian dan juga proyek tadi inovatifnya udah Ibu jelasin, teman-teman bisa tahu, bisa mendengarkan apa yang Ibu Yesi jelaskan tadi, seperti itu. Nah, ini untuk peluang kerja untuk informatika medis tadi, kalau misalkan setelah mahasiswa menyelesaikan program studinya, apa peluang bagi mahasiswa itu, Bu? Jadi peluang kerjanya itu banyak ya. Bisa jadi ini programmer. Programmer aplikasi informatika medis. Mana kita tahu kalau misalnya kita googling ya, itu kan ada namanya Halo Dokter. Iya, jadi betul. itu adalah salah satu contoh dari telemedicine ya, informasi kesehatan yang biasanya kita bisa searching di Google ya. Jadi mungkin saya harapkan nanti untuk programmer bisa membuat aplikasi yang semacam itu. Terus selain itu juga ada namanya sistem informasi yang biasanya digunakan di rumah sakit ataupun puskesmas ya. Kalau biasanya itu banyak orang menggunakan trust medis, nah, kenapa enggak untuk IT yang bisa membuat semacam sistem aplikasi seperti trust medis itu gitu kan. Jadi ini juga akan memperkecil pengeluaran biaya juga kan untuk rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi seperti intens gitu kalau kita bercerita melalui aplikasi ya Bu ya, biar nggak memakan waktu yang banyak gitu ke sana. Melainkan kalau misalkan nanti mana tahu mahasiswa Omuba menciptakan aplikasi baru nantinya ya Bu ya, atau hal lainnya gitu, atau aplikasi lainnya supaya karena kan pemikiran mahasiswa kita ini terlalu inovatif dan gagasannya banyak, idenya luar biasa. Sekarang apalagi itu kalau yang saya dengar ada mahasiswa kita menciptakan kamus bahasa Inggris. Saya mendengarkan kalau aplikasi kamus bahasa Inggris, kalau nggak salah itu dari jurusan teknologi informasi. Gitu. Jadi mungkin mahasiswa informatika medis nantinya nih, atau ditunggu nih nanti programnya atau apa yang aplikasi yang harus diselesaikan gitu. Nah ini lanjut Bu mengenai peluang kerja tadi, itu kalau untuk bagaimana para dosen atau staf program informatika medis ini menghadapi tantangan dan juga peluang dalam mengerjakan mahasiswa yang akan menjadi agen perubahan di dunia kesehatan dan teknologi informasi seperti itu. Ya, jadi kita harus menjelaskan apa sih tantangan yang ada pada saat ini ya, bagaimana kita harus menghadapi tantangan itu dan bagaimana kita harus memanfaatkan peluang yang ada gitu. Nah sekarang ini kan banyak fasilitas ya, itu baik itu bisa di kampus ya ada fasilitas ya, dan di luar sana juga ada fasilitas untuk IT itu sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan skill mereka, yaitu dengan mengikuti pelatihan ya. Jadi saya juga sering nge-share ini misalnya pelatihan ataupun conference ya. Conference ini salah satunya adalah untuk meningkatkan penguasaan mereka di bidang artikel atau jurnal ilmiah ya. Jadi kalau misalnya kita semakin banyak membaca, maka pengetahuan atau ilmu itu akan semakin banyak didapat. Betul. Jadi ide-ide itu mungkin muncul dari sana. Kan ide-ide itu muncul dari sana, maka kita akan semakin ingin mengetahui bagaimana kita bisa membuat sesuatu. Nah, jadi mungkin dari sharing webinar ataupun conference ya untuk meningkatkan pengetahuan mereka ya mengenai ilmu informatika medis. Ya, supaya mahasiswa menjadi agent of change dunia gitu ya, ya. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi untuk Ibu sudah menjelaskan berbagai perannya Ibu ya untuk
teknologi informasi tadi, informatika medis, maaf. Nah, untuk calon mahasiswa baru pasti harus mempersiapkan apa-apa aja ya Bu ya. Jadi pertanyaannya untuk mahasiswa baru nantinya, apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang informatika medis ini? Gitu. Persiapannya. Iya, persiapannya. Jadi yang pertama yaitu adalah membaca. Membaca. Ya, banyak-banyak membaca. Terus yang kedua adalah mengaplikasikan. Ya, sekali. Ya, jadi itu membaca, memahami dan mengaplikasikan ini adalah tiga hal penting ya yang harus dilakukan mahasiswa agar dapat meningkatkan kualitas ataupun kemampuannya itu khususnya pada mata kuliah informatika medis. Dan banyak mendengarkan ya, jadi itu mendengarkan itu bisa aja melalui webinar ya, bisa saja melalui televisi ya, bisa saja melalui informasi mengenai mengenai ilmu itu ya, ilmu informatika khususnya itu di bidang kesehatan. Berarti tadi ada mendengar, membaca, dan juga mengaplikasikan. Memahami, mengaplikasikan. Iya. Berarti itu 4M tuh teman-teman nih harus persiapkan. 4M. Membaca, memahami, ya, mengaplikasikan, dan juga tadi apa tadi Bu? Satu lagi? Membagikan apa yang ilmu yang didapat. Oh gitu. Jadi itu harus dipersiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita ya Bu ya nantinya. Nah, sebelum kita closing nih untuk Ibu Yesi, pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Yesi, Ibu bisa memberikan motivasi kepada calon mahasiswa baru kita untuk teman-teman kita baru nantinya, itu motivasi untuk ingin mendaftar informatika medis tuh. Jadi saya harus mendaftar informatika medis gitu. Nanti bisa mengingatkan, wah motivasi dari Ibu ini seperti ini loh saya dengar di podcast. Nah itu, jadi bisa Ibu jelaskan kepada teman-teman baru kita nanti. Ya. Jadi kayalah akan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu bermanfaat untuk orang-orang, bukan menguasai orang-orang. Jadi seperti itu. Jadi kan kita harus memberikan manfaat ya untuk orang-orang, bukan kita menguasai orang-orang. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Tuh dengar daripada Ibu tadi, untuk calon mahasiswa baru, lebih semangat lagi yuk daftar informatika medis. Bersama informatika medis mengenal seluruh ilmu. Asik. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Yesi. Oke, terima kasih untuk Ibu Yesi Fitriani SKM MKM, wah Kaprodi Informatika Medis gitu. Untuk Ibu Yesi terima kasih sudah berkenan hadir untuk menjadi bintang tamu kita pada sore ini. Dan semoga nantinya informatika medis bisa berkembang lebih pesat di Umuba ini, amin. Nah bisa bekerja sama antar luar negeri ya Bu ya, amin amin insyaallah. Nah untuk teman-teman mungkin pada penasaran apa saja berbagai hal prodi yang ada di Umuba, boleh langsung kepoin di Instagram kita, klik Umuba, atau bisa berbincang dekat melalui humas_umuba, bisa di DM langsung, atau DM saya boleh dan DM Ibu Yesi juga boleh, biar lebih mengenal dekat gitu informatika medis. Nah sampai di sini kita bertemu, mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi mengulik kisah baru lagi bersama saya Nabila Andeska dan Ibu Yesi Fitriani. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.